Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Coba kalian perhatikan bagan atau gambar berikut ini. Ini adalah bagan organ manusia atau organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Ini alat pencernaan manusia yang pertama mulut. Yang kedua kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima usus besar, yang keenam anus. Adapun fungsi dari organ pencernaan manusia ini, mulut ya berfungsi sebagai tempat makanan dihancurkan. Kerongkongan fungsinya sebagai saluran penghubung mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung adalah tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Yang keempat, usus halus fungsinya sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus. Dan alat pencernaan yang kelima anus fungsinya adalah sebagai pembuangan sisa pencernaan. Nah, inilah alat-alat atau organ pencernaan manusia. Semuanya itu ada 6. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Nah, nanti saya akan jabarkan atau saya akan jelaskan satu persatu seperti apa alat pencernaan manusia. Nah, di mulut, ini alat pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Di mulut ini terdiri dari gigi, lidah, dan air liur. Ya, gigi manusia di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama gigi seri. Ini gigi seri yang bagian depan ada 4, 1, 2, 3, 4. Bawah 4, di atas 4, ini gigi seri. Yang kedua adalah gigi taring. Ini gigi taring kiri 1, kanan 1, jadi di bawah ada 2, di atas ada 2, jadi jumlahnya 4. Ini gigi taring, dia agak runcing ya. Yang ketiga adalah gigi geraham. Gigi seri dia berfungsi untuk memotong makanan. Nah, jadi kalau kita memotong makanan, ini kita menggunakan gigi seri. Yang kedua, gigi taring berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan. Fungsi gigi geraham yaitu untuk mengunyah makanan. Lidah berfungsi sebagai alat untuk mengaduk makanan dan mendorong makanan agar dapat ditelan. Yang ketiga, bagian yang terdapat di mulut itu air liur. Air liur ini dia fungsinya membasahi makanan agar mudah dapat ditelan dan juga mampu melindungi selaput mulut. Nah, selanjutnya ini di dalam mulut tadi lidah. Selain dia fungsinya untuk mendorong dan mengaduk makanan, di sini ada macam-macam fungsi lidah. Yang pertama sebagai alat pengecap, ya. Alat pengecap maksudnya di sini lidah ini dia bisa merasakan rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan rasa pahit. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut ini, rasa manis ini akan dirasakan oleh lidah bagian ujung, sedangkan rasa asin ini akan kita rasakan di bagian pinggir depan kiri kanan ya. Ini yang merasakan rasa asin. Rasa asam ini akan dirasakan oleh lidah pada pinggir bagian belakang lidah. Sedangkan yang terakhir rasa pahit ini kita akan rasakan di bagian pangkal atau di bagian belakang. Ya, ini adalah fungsi lidah sebagai alat pengecap. Yang kedua, fungsi lidah membantu berkomunikasi. Ya, jadi selain alat pengecap, lidah juga ini dia membantu dalam proses kita berkomunikasi. Ya.
Selanjutnya fungsi lidah yang ketiga yaitu membantu mengunyah makanan, yang keempat membantu menelan, yang kelima membantu menghisap, yang keenam melindungi mulut dari kuman. Kita lanjut dengan alat pencernaan berikutnya. Setelah lidah, kita akan lanjutkan ke alat pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Jadi setelah makanan dikunyah di mulut sampai halus, nanti akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ini, nanti ini dia ada relaksasi otot. Maksudnya kerongkongan ini kalau makanan masuk, dia secara otomatis kerongkongan ini akan membesar ya. Jadi membesar, nanti mengecil, kontraksi, itu mengecil, nanti membesar lagi, relaksasi. Jadi makanan masuk, ini lambung membesar. Jadi makanan di kerongkongan ini seperti kayak diremas-remas. Jadi di sini ada gerakan otomatis, namanya ini gerak peristaltik. Ya, jadi gerak otomatis, dia bisa menggerakkan sendiri. Jadi makanan ini kalau di mulut sudah masuk ke kerongkongan, nanti dia akan berjalan sendiri. Ya, tidak perlu kita dorong pakai tangan atau bantuan yang lain. Ini udah ada alat khusus atau ada gerak peristaltik yang tugasnya ini mendorong makanan masuk ke lambung. Selanjutnya kita ke lambung. Nah, tadi setelah di mulut masuk ke kerongkongan, di kerongkongan nanti akan masuk ke lambung. Nah, ini lambung, ada esofagus, ada dinding lambung, ada 3 lapisan otot polos dan pilorus. Bagian-bagian lambung, ada 3 bagian lambung. Yang pertama kardia. Kardia ini daerah utama, merupakan pintu masuk makanan yang berasal dari kerongkongan, yang letaknya di lambung bagian atas. Nah, ini kalau kita perhatikan esofagus ini adalah dia kardia, bagian atas dan batas antara kerongkongan dan lambung. Jadi pintu masuk yang pertama ini daerah yang paling atas. Yang kedua itu ada pundus. Pundus ini daerah bagian tengah yang merupakan daerah berbentuk bulat, di mana makanan yang tidak dicerna disimpan selama kurang lebih 1 jam. Nah, di sini bagian tengah, di sini ada pundus. Jadi makanan yang di kerongkongan masuk ke lambung, nanti di lambung di sini simpan. Di tengah-tengah di sini ada tempat penyimpanan makanan namanya pundus ya. Selama 1 jam, nanti ini akan diolah menjadi bubur halus. Nah, setelah diolah, nanti dia akan masuk ke bagian yang ketiga, pilorus. Ya, pilorus ini bagian yang paling bawah. Alat pencernaan yang keempat yaitu usus 12 jari. Ini bagian usus 12 jari. Ada usus duodenum, ada usus jejunum, ada usus ilium. Usus duodenum ini usus 12 jari. Kenapa disebut usus 12 jari? Karena ini dia jumlahnya ada 12, panjangnya sepanjang jari orang dewasa. Ya, sepanjang jari orang dewasa. Ini usus duodenum. Yang kedua usus jejunum, yang ketiga usus ilium. Kita lihat di sini fungsi-fungsinya. Jadi fungsi usus duodenum, dia merupakan pintu masuk makanan ke dalam usus dan berfungsi melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Yang kedua, jejunum. Jejunum berfungsi menyerap nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Nutrisi makanan ini maksudnya sari-sari makanan yang terkandung dalam makanan yang kita makan, baik itu vitamin, protein, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ilium, fungsinya hampir sama dengan jejunum, yaitu menyerap nutrisi makanan atau menyerap sari-sari makanan dan diedarkan ke aliran darah. Nanti di aliran darah ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Alat pencernaan berikutnya yaitu usus besar. Tadi setelah di usus halus,
Ya, di usus halus di sini ya, makanan sudah masuk ke usus halus, diserap sari makanannya, nanti sisa-sisa sari makanan tersebut ini akan masuk ke usus besar ini melalui ileum. Ileum masuk ke usus besar, nanti di usus besar ini ada kolon naik, ini kolon naik ya. Jadi masuk ke usus besar, naik, ini kolon naik. Nanti masuk ke kolon dasar, di kolon dasar baru turun ke kolon turun. Nah, sisa-sisa makanan yang masuk ke usus besar nanti ini akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini dia fungsinya membusukkan makanan sehingga berubah menjadi feses atau tinja. Ya, ini fungsi dari usus besar ya. Jadi sisa-sisa makanan ini akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan berubah menjadi feses atau tinja. Selanjutnya alat pencernaan yang terakhir yaitu anus. Jadi fungsi anus yang pertama ini sebagai proses defekasi, yaitu proses di mana tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses atau tinja. Defekasi terjadi akibat adanya reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sphincter. Yang kedua, mengatur keluarnya feses, maksudnya adalah pada saat proses buang air besar, kita juga bisa mengatur pengeluaran feses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi makanan setelah di usus besar masuk ke anus, di sini ke rektum. Nanti ini di sini ada reaksi otot ya pada dinding rektum. Kalau makanan sisa makanan atau feses udah masuk ke rektum, ini kita akan merasa mules ya. Akan merasa mules, tidak langsung keluar. Jadi kita merasa mules terlebih dahulu. Setelah mules nanti baru ini akan dikeluarkan. Itu juga kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa memotong feses atau mengatur pengeluarannya. Nah, mungkin sampai sini penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.